Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom saudara-saudara. Marilah kita mengikuti pelayanan ibadah di hari ini. Di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan satu pujian yang berjudul Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal lewat Yesus Kristus, Engkau Tuhan sumber hikmat dalam kehidupan kami. Engkau yang boleh memberikan kesempatan kami menikmati hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Dan inilah kami semua yang rindu untuk membaca bahkan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan hikmat supaya kami boleh memahami dengan baik firman ini, tapi juga melakukan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Amsal pasal 9 ayat 13 sampai 16b. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, "Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari." Saudara-saudara, tema renungan di hari ini, bijak memilih di tengah gemerlap informasi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pepatah populer yang berkata demikian, "Tong kosong berbunyi nyaring." Ini memberikan makna seseorang yang bodoh tapi banyak bicaranya. Perikop sepanjang minggu ini sangat unik karena undangan hikmat dan undangan kebodohan dipersonifikasi sebagai perempuan bijaksana dan perempuan bebal. Hikmat ibarat ratu yang bijaksana, tapi kebodohan ibarat perempuan yang bodoh. Tidak mau mendengar nasihat orang, tidak mau diberitahu, dan keras kepala. Untuk membedakan ajakan hikmat dan kebodohan membutuhkan tuntunan Tuhan. Terkadang tampilan luar terlihat mirip, tapi isinya jauh berbeda. Ini dapat dibuktikan dengan ajakan
yang boleh kita baca pada ayat 4 dan ayat 16 dengan model kalimat yang sama, yaitu siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya. Sekilas terlihat sama, tapi sesungguhnya berbeda. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan yang mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi ini mau memberikan makna yang sangat penting, bahwa untuk mendapatkan hikmat harus dimulai dengan satu prinsip iman, yaitu takut akan Tuhan. Tanpa takut akan Tuhan, seseorang tidak akan memperoleh hikmat Tuhan. Pada ayat-ayat renungan hari ini kita dapat melihat isi ajakan dari perempuan bebal. Sangatlah menipu, merusak, menyesatkan, bahkan menuntun pada kebinasaan. Itu juga yang menjadi makna dari kalimat Amsal 9 ayat 17. Air curian, manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lesat rasanya. Artinya, keuntungan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak jujur lebih dipilih daripada keuntungan yang didapat secara adil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini memberi motivasi bagi kita semua. Yang pertama, jangan membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Memotivasi supaya kita jangan membenarkan sesuatu yang biasa kita lakukan, padahal itu salah. Tapi biasakanlah melakukan hal yang benar. Membenarkan sesuatu yang salah ibarat makan permen yang tampilan kemasan luarnya terlihat indah, tapi di dalamnya beracun. Artinya, DP tampilan luar dapat lihat bagus, tapi DP isi sangat berbahaya. Itulah gambaran soal undangan kebodohan. Terlihat enak, tapi sadar atau tidak membuat kita menuju pada kebinasaan. Yakinlah bahwa kebenaran yang sungguh-sungguh benar, yaitu hidup dalam Yesus Kristus, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang kedua, firman ini memberikan motivasi. Jangan jadi pribadi model tong kosong berbunyi nyaring. Biasakanlah menjadi pribadi yang berpikir, bertutur, dan bersikap berdasarkan hikmat Tuhan, bukan berdasarkan diri sendiri. Ada orang yang jabat cerita cerewet sekali, asal bunyi, atau orang Manado bilang asbun, panjang sekali bercerita, rasa-rasa nak mau berhenti, ndak pikir dengan matang, kong DP isi kosong. Itulah model orang yang hidup dalam kebodohan. Dan yang ketiga, firman ini memberikan motivasi supaya bijak memilih ajakan dalam pergaulan di tengah perkembangan iptek yang semakin maju. Saudara-saudara, iptek yang semakin maju harus dibarengi dengan iman yang semakin teguh. Mari kita selalu andalkan Tuhan saat memilih setiap ajakan, supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Saat Tuhan menuntun kita dalam memilih ajakan, maka kita tidak akan salah pilih. Di akhir renungan ini, ada kalimat bijak yang berkata, ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari orang yang melakukan kejahatan, yaitu orang yang melakukan kejahatan tapi menganggapnya sebagai kebenaran. Tuhan Yesus memberkati firman ini dan kita semua. Amin. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena boleh memberikan kesempatan kami mengikuti pelayanan ibadah ini. Kami sudah memuji namamu, kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah hidup kami semakin diperbarui. Kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu hidup berdasarkan hikmat Tuhan, bukan menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam kebodohan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang memenuhi undangan hikmat, bukan memenuhi undangan kebodohan. Mampukanlah kami Tuhan menjadi pribadi yang semakin taat dan setia di hadapan. Diberkatilah semua anggota jemaat yang setia mengikuti pelayanan ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam keluarga masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sampaikan doa ini, dan akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semua.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti pelayanan ibadah di hari ini. Semoga Tuhan yang akan terus berkati kita semua bersama dengan keluarga kita masing-masing. Shalom.